Istri video call dengan pria lain berujung petaka. Diduga peras pengusaha, 4 anggota DPRD diperiksa. Kecanduan smartphone, anak dilatih bermain robotik. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Berita pertama saudara, seorang pria di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ditangkap polisi usai membunuh istrinya. Pelaku tega karena cemburu mendapati sang istri tengah melakukan panggilan video dengan pria lain. Budi Sulaiman ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Medan Labuhan di kawasan Medan Denai kurang dari 24 jam usai membunuh istrinya. Peristiwa bermula saat pelaku mendapati sang istri tengah melakukan panggilan video dengan pria lain. Saat itu pelaku hendak mengambil telepon genggam yang digunakan sang istri, namun justru sang istri berontak. Pertengkaran ini memicu peristiwa tragis. Pelaku membunuh sang istri dengan sebilah pisau di rumah mereka yang berada di Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu lalu. Kapolsek Medan Labuhan Komisaris Polisi Tohab Sibuaya bilang korban sempat menendang pelaku hingga membuat pelaku semakin kesal. Saat itulah pelaku kemudian menusuk korban. Usai diperiksa, pelaku ternyata pernah dipenjara dalam kasus perampokan yang disertai dengan tindak kekerasan. Pelaku juga sempat berupaya kabur dan melawan hingga memaksa polisi harus memberikan tindakan tegas. Motifnya adalah cemburu ketika itu istrinya melakukan video call terhadap laki-laki yang lain. Nah, secara kebetulan si pelaku ini melihat istrinya sedang video. Dalam kasus ini, pelaku kini terancam kembali di penjara selama 20 tahun karena dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, jenazah Nazwa Alia, WNI yang meninggal di Kamboja hingga kini masih tertahan. Keluarga korban tak punya biaya hingga 100 juta rupiah lebih. Keluarga diduga mendapat teror saat melakukan pengurusan jenazah. Seorang wanita Nazwa Alia berusia 18 tahun, warga Jalan Bejo, Gang Sejahtera, Dusun 16, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, tewas setelah menjalani perawatan di rumah sakit di Kamboja. Nazwa diduga menjadi korban penipuan kerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Laniari Hasibuan, ibu korban, mengatakan mereka tidak tahu pasti siapa yang membawa anak mereka berangkat ke Kamboja. Keluarga hanya mengetahui korban pergi dengan seorang teman yang kurang dikenal. Ibu korban juga mengaku handphonenya sempat diteror usai melakukan pengurusan ke imigrasi. Dalam SMS-nya, keluarga diteror agar tidak melakukan pengurusan ke imigrasi. Jenazah nggak sampai juga, kita pun nggak tahu keadaan kejadian apa keadaan ini yang sebenarnya macam mana. Berarti Ibu asli nggak kenal ya siapa yang rekrutnya ya? Iya, yang dari sini nggak tahu. Iya, yang tahu cuma mau pergi dengan kawan PKL yang magang itu katanya. Berarti selama di Kamboja nggak pernah komunikasinya susah Bu ya? Saya dengan dia susah, cuma datang WA aja? WA maki-makian saja, karena kalau saya pergi ke imigrasi, sudah adalah ini SMS, ngapain pergi sana? Macam handphone saya sudah disadap, sudah di ini semua. Saat ini jenazah anaknya masih tertahan di Kamboja. Untuk membawa anaknya dibutuhkan biaya dana sebesar 8.500 US dollar atau sekitar 100 juta rupiah lebih. Sedangkan untuk mengebumikan di sana dananya sebesar 4.000 US dollar. Keluarga menginginkan jenazah Nazwa dibawa ke tanah air untuk dimakamkan di Deli Serdang.
Namun hal itu terkendala dana yang cukup besar. Kondisi ini membuat Laniari sangat berharap pada pemerintah untuk membantu mereka. Keluarga juga berharap polisi dapat mengusut kasus ini. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, ratusan masyarakat dan petani menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokade jalan lintas Sumatera di Kabupaten Asahan. Warga menuding perusahaan perkebunan merampas lahan warga seluas 1.500 hektar. Ratusan warga langsung melakukan aksi blokade jalan lintas Sumatera, tepatnya di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan, dan berorasi memprotes aksi sebuah perusahaan perkebunan yang diduga telah melakukan perampasan lahan milik warga. Sempat terjadi ketegangan antara masyarakat yang berunjuk rasa dengan petugas keamanan saat petugas meminta warga untuk membuka blokade jalan lintas Sumatera. Ketegangan akhirnya mereda setelah perwakilan perusahaan keluar untuk menemui pengunjuk rasa. Kuasa hukum masyarakat menjelaskan ada sekitar 1.500 hektar lahan milik masyarakat yang dirampas oleh sebuah perusahaan perkebunan tersebut. Perusahaan perkebunan tersebut memiliki HGU sekitar 5.700 hektar, namun perusahaan menguasai lebih dari jumlah tersebut. Tanah masyarakat yang dirampas oleh PT Padasa. Ya, artinya hari ini masyarakat kelompok tani punya data. Datanya di mana? HGU PT Padasa itu 5.700 sekian. Dan tanaman mereka adalah tahun 2009. Ada tanaman tahun 2000 ke atas, tahun 2020. Berarti itu di luar dari HGU. Tapi PT Padasa mengaku itu miliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini ada masyarakat yang memiliki surat BPN. Tapi PT Padasa tetap melakukan bahwa itu tanahnya. Bahkan PT Padasa melaporkan para petani penguasaan. Sementara itu adalah tanah masyarakat. Pengunjuk rasa berharap pemerintah pusat turun tangan karena mereka telah berulang kali melakukan aksi demonstrasi dan mediasi namun tetap tidak mendapat keadilan. Armando Sinaga, Kompas TV, Asahan, Sumatera Utara. Empat anggota DPRD Medan diperiksa, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pastikan akan memeriksa 4 anggota DPRD Kota Medan dalam dugaan kasus pemerasan terhadap pengusaha. Surat panggilan sudah dilayangkan dan segera ditindaklanjut. Kasus dugaan pemerasan pengusaha untuk pengurusan kelengkapan pengurusan perizinan dan pajak terus bergulir. Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara 14 Agustus lalu telah menyurati Ketua DPRD Kota Medan. Dalam surat tersebut, mereka memanggil 4 orang anggota DPRD untuk memberikan keterangan atas dugaan pemerasan. Keempatnya merupakan anggota Komisi 3 berinisial DRS, GL, EA, dan SP. Pemanggilan ini terkait proses penyelidikan dugaan pemerasan kepada pengusaha terkait kelengkapan perizinan usaha dan pajak. Pelaksana Tugas Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, M. Husairi, mengatakan pemanggilan keempatnya dijadwalkan pada hari Kamis dan Jumat mendatang. Inisialnya, adapun inisial yang dipanggil untuk hari Kamis dan Jumat dari Komisi 3 DPRD Kota Medan, 1 DRS selaku anggota DPRD Komisi 3 Kota Medan, yang kedua inisial GLF, ketiga inisial EA, dan keempat inisial SP. Yang mana jadwal permintaan keterangannya dilakukan untuk hari Kamis dan Jumat. Artinya dijadwalkan di hari Jumat pemanggilannya, Pak? Permintaan keterangan. Permintaan keterangan, ya? Permintaan keterangan dalam hal ini memberikan keterangan dan ada dokumen-dokumen yang dipinta oleh tim penyidik. Sebelumnya, penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah memeriksa pengusaha yang diduga diperas. Rauganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, aksi pungutan liar dialami sejumlah wisatawan yang hendak menuju air terjun Dwi Warna di kawasan hutan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Seorang warga meminta wisatawan membayar hingga ratusan ribu rupiah. Jangan gitu, Pak. Saya udah bagus-bagus. Inilah video aksi pungutan liar yang dialami sejumlah wisatawan saat akan menuju air terjun Dwi Warna di kawasan hutan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang belum lama ini. Dalam rekaman yang beredar luas di media sosial, seorang pria meminta 7 orang wisatawan membayar retribusi sebesar 30.000 per orang. Usai video aksi pungutan liar viral di media sosial, pihak kecamatan dan kepolisian langsung mengamankan pelaku yang diketahui berinisial SG. Camat Sibolangit bilang kawasan Sibolangit aman untuk dikunjungi dan aksi pelaku merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan sangat meresahkan. Dari kami berharap bahwasanya ini merupakan kejadian yang menegur kami, sehingga kami memberikan upaya hari ini juga dituntaskan. Dan kami harap masyarakat seluruh Indonesia yang menjadi yang hobinya untuk ke hutan, jangan takut ke Sibolangit. Sibolangit aman, tetap terjamin dapat berwisata kemari. Ini hanya satu dari sekian banyaknya wisata-wisata yang ada di Sibolangit. Jadi kami harapkan bahwasanya ini tidak akan terulang kembali. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Pancur Batu. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV dari Serdang, Sumatera Utara. Saudara, Bupati Mandailing Natal mencopot Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Husni Tamrin Natal dan sejumlah pejabat rumah sakit lainnya akibat insiden ruang IGD kosong tanpa tenaga kesehatan saat pasien kritis hendak berobat. Ini bawa orang tua. Pasca video yang memperlihatkan ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Husni Tamrin Natal kosong tanpa tenaga kesehatan saat seorang pasien kritis hendak berobat viral membuat Bupati Mandailing Natal geram. Saat melakukan kunjungan di Rumah Sakit Umum Daerah Husni Tamrin Natal, Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution langsung mencopot Direktur Rumah Sakit beserta pejabat kepala tata usaha, kepala seksi pelayanan, dan kepala seksi penunjang rumah sakit. Bupati Mandailing Natal menilai kejadian tersebut mencoreng citra baik kesehatan yang tengah dibangun. Ia juga menegaskan hal tersebut seharusnya tidak pernah terjadi. Dalam rangka saya ingin mewujudkan rumah sakit ini sebagai rumah sakit rujukan yang selama ini rumah sakitnya belum mendapat status rujukan karena alasan tidak memenuhi persyaratan karena dokternya, baik dokter spesialis maupun dokter umumnya, belum mencukupi dalam pelayanan. Itu sudah saya penuhi. Setelah saya penuhi malah terjadi peristiwa yang tidak kita inginkan. Rumah sakit ini adalah harapan masyarakat di daerah Pantai Barat yang sangat jauh ke penyambungan. Di penyambung. Video viral terjadi saat seorang warga yang membutuhkan pertolongan medis mendatangi instalasi gawat darurat RSUD Husni Tamrin Minggu malam lalu. Tidak ada tenaga kesehatan yang berjaga membuat pasien yang hendak berobat kesal dan harus mencari pertolongan ke rumah sakit lain. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Anak-anak dilatih rangkai robot, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, sebuah kedai kopi di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo memiliki cara unik dalam menyajikan kopi. Di kedai kopi ini kopi dimasak menggunakan pasir vulkanik Gunung Api Sinabung. Inilah kopi Brastagi by Garuda yang berada di kota wisata Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kopi ini disajikan menggunakan media pasir sebagai alat pemanas atau disebut kopi pasir. Kopi Brastagi ini menjadi menarik karena menggunakan teknik memasak dari Turki. Pasir yang digunakan juga cukup unik,
Biasanya, kopi pasir menggunakan pasir pantai. Namun, di sini pasirnya menggunakan vulkanik sinabung. Kalau pasirnya kebetulan kita pakai pasir dari desa Kinayan, dari desa Burki. Ya itu dia ada kayak aroma vulkaniknya sih. Karena untuk awal orang bilang kan sebenarnya pasir pantai, cuman kan di kampung kita ini nggak ada pantai. Jadi kita coba beralih ke gunung dan ternyata aman. Salah satu pengunjung mengakui ada rasa berbeda dari kopi pasir ini. Selain rasa yang nikmat, pengunjung juga dapat melihat langsung proses pembuatannya. Rasanya cukup baik, enak ya. Kebetulan saya tanya tadi sama yang bikin kopi, dia merasa Arabica gitu ya, dapat asam-asamnya. Ya bagus lah untuk kopi ya dari daerah kita cukup bagus, cukup enak ya. Saya bandingkan sama kopi-kopi yang mungkin sudah pernah saya minum, ini rasa enak ya. Pak, tadi kan melihat dimasak dengan pasir nih Pak. Iya. Baru pertama kali lihat atau seperti apa nih Pak kalau khusus nih? Kalau yang langsung baru sekali ini saya lihat. Biasanya kan dari video, dari ini ya. Konsep kopi unik ini diharapkan menjadi daya tarik bagi dunia wisata di Kabupaten Karo. Tim Liputan Kompas TV Karo, Sumatera Utara. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing, Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing, Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding. Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Saudara, di tengah aktifnya anak-anak menggunakan smartphone saat ini, membuat aktivitas fisik dan berpikir anak kian tergerus. Khawatir akan hal ini, sejumlah guru dan anak muda di Kota Medan membuat workshop robot. Di sudut ujung Jalan Tuasan Kota Medan, sejumlah anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar dengan antusias menyusun bagian-bagian kecil robot. Dengan obeng kecil, mereka mencoba menyusun bagian-bagiannya. Di workshop robot ini, anak-anak disuguhkan kepingan kayu yang merupakan bagian dari replika siput, dilengkapi dengan dinamo dan baterai. Bagi anak-anak, hal ini menjadi tantangan tersendiri. Mereka harus bisa menyusun kepingan kayu tersebut dengan benar dan harus bisa bergerak menggunakan daya baterai secara baik. Tak jarang saat semua sudah tersusun dan terbentuk dengan baik, mesin dinamo tidak bergerak atau sebaliknya. Ada pula saat robot-robot itu bisa berhasil bergerak namun jalannya mundur. Hal ini merangsang pikiran anak-anak untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang ada pada robot tersebut. Kegiatan ini terlihat didukung penuh oleh orang tua mereka yang sangat khawatir anaknya terjebak pada kecanduan smartphone. Dira Yati Sardina, seorang guru dan inisiator workshop, mengatakan kegiatan ini memang didesain untuk mengisi hari libur anak-anak dengan aktivitas yang melibatkan kemampuan berpikir serta merangsang motorik anak-anak. Alasannya saya buat kegiatan robotik yang pertama adalah mengisi waktu liburan anak-anak dengan kegiatan yang produktif.
Nah kan sekarang anak-anak tuh senangnya main game gitu kan, main handphone. Jadi dialihkan dengan kegiatan yang memang membuat suatu produk yang bisa mengganti handphone tadi. Sementara itu, Aufal, salah seorang peserta workshop, mengaku sangat senang dengan menyusun robot ini. Walau agak susah, namun ingin tetap membuat robot lainnya. Senang gitu, terus seru, ada tantangannya, bisa baut-baut kayak ngerasa lagi buat robot asli. Melihat antusias anak-anak, Dira dan sejumlah anak muda lainnya akan membuat workshop lanjutan dan bentuk robotik yang lebih menantang lagi. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.